Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Masih ingatkah kalian pelajaran bab 1 kemarin kita belajar tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, menyebutkan arti dari surah Asy-Syams 91 ayat 1 sampai 10 dan surah Ali Imran ayat 190. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan surah Asy-Syams dan surah Ali Imran. Yang ketiga, menentukan isi kandungan surah Asy-Syams dan surah Ali Imran. Yang keempat, menghafal surah Asy-Syams 1 sampai 10 dan surah Ali Imran ayat 190. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang terakhir, meningkatkan kekhusyukan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah atau ayat dalam surah-surah pendek yang mereka baca. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita mengawali pelajaran ini dengan memahami makna kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10, di mana Allah menjelaskan dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 yang pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta yang menghamparkannya, jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, yaitu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, dari makna kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ini, kita tahu bahwa Allah Maha segalanya, Maha kuasa, sehingga kita sebagai makhluknya harus bisa memahami akan kekuasaan Allah dan apa yang terjadi di dunia ini, yang terjadi sama kita semua, ini semua kuasa Allah. Dari makna surat Asy-Syams di atas bisa kita pelajari bahwa Allah memiliki bukti-bukti kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan Allah adalah menciptakan beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Yang kedua, diciptakan manusia, kita semua dalam keadaan fitrah. Kemudian Allah mengilhamkan kepada kita, yaitu jiwa manusia, kefasikan dan ketakwaan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkuasa mutlak
atas segala yang terjadi di langit atau di bumi. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang dan malam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit beserta planet-planet lainnya yang senantiasa tunduk dan patuh pada aturannya. Nah, anak-anakku, itulah semua bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Anak-anak, marilah kita lihat gambar-gambar fenomena alam yang menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada satu wilayah atau negara di mana antara siang dan malam dalam satu waktu bersamaan. Itu membuktikan bahwa Allah berkuasa. Yang kedua, ada gambar pohon yang seolah-olah atau seperti orang lagi ruku menghadap Allah atau sholat. Yang kedua, itu ada gambar petir yang berlafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada gambar masjid, di mana masjid itu masjid di Aceh, di mana pada tahun 2004 dulu Aceh dilanda tsunami, tapi dengan kuasa Allah masjidnya tetap utuh sampai sekarang. Yang ketiga, ada gambar puting beliung, di mana puting beliung itu menunjukkan kuasa Allah. Yang keempat, ada keindahan alam, di mana keindahan alam itu dibarengi dengan pelangi yang sangat indah. Anak-anakku, inilah hanya sekedar kuasa Allah yang ditunjukkan Allah kepada kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan memahami makna surah Ali Imran ayat 190, mana Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran tentang kekuasaan Allah, yang artinya sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya juga pada dalam surah Ali Imran ayat 190, di mana asbabun nuzul dari surah Ali Imran ini diriwayatkan suatu hari ketika Bilal bin Rabah hendak adzan subuh, dia mendapati Rasulullah SAW menangis. Ini sebabnya turunnya surah Ali Imran. Rasulullah menangis dan ditanyakan oleh Bilal bin Rabah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" tanya Bilal. Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang dapat melarangku untuk menangis? Sedangkan telah turun kepadaku malam ini, yaitu ayat, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal." Nah, anak-anak, jadi dari asbabun nuzul ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita semua dengan ayat ini
bahwa pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, ini semata-mata kuasa Allah, bukan kuasa manusia, tapi semuanya kuasa Allah. Dan kita yang hidup di dunia ini juga kuasa di bawah kuasa Allah. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu dia yang menyebabkan Rasulullah sampai meneteskan air matanya. Anak-anak, dari penjelasan di atas semuanya, dari kuasa Allah terhadap kita semua, tentunya kita semua mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Nah, tentunya karena Allah yang berkuasa, kita semua ingin mendapatkan rahmatnya. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah? Nah, di bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, tentunya kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita harus bertaat kepada Allah dan juga Rasul-Nya agar kita mendapatkan rahmat Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan. Yang kedua, kita mengikuti kandungan Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran yang kita harus ikuti. Kita itu makmum, Al-Quran adalah imam kita semua. Yang ketiga, kita harus sering-sering menyimak bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Agar kita mendapatkan rahmat Allah, ya kita harus menjalankan perintah Allah. Yang kelima, bersering-seringlah kita beristighfar kepada Allah. Karena dengan beristighfar, insya Allah dosa-dosa kita sedikit demi sedikit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita harus selalu berusaha untuk selalu mendamaikan orang yang sedang bertikai atau dalam bertengkar. Nah, itulah cara yang dapat kita lakukan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran Al-Quran Hadis bab 2 ini telah kembali buat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hamba hanya manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.